Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya hadir, sekali lagi saya hadir untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada seluruh anggota masyarakat, tanpa bermaksud untuk menyudutkan atau mendiskreditkan institusi. Hari ini saya hadir atas panggilan dari keinginan untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran dan benar-benar ingin supaya masyarakat mengerti tentang hukum. Yang selama ini kita tahu bahwa masyarakat hanyalah menjadi objek terhadap hukum itu, tetapi mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan masalah hukum itu sendiri. Pertama-tama, perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Guntu Alaremba, pengacara Guntu Alaremba. Nama di Facebook adalah pengacara Guntu Alaremba dan nama di YouTube adalah pengacara Guntu Alaremba. Kalau Anda melihat ada Facebook yang bernama Mahkamah Kebenaran, itu juga adalah merupakan satu bagian. Saudara sekalian, penggiat hukum, aktivis pejuang kebenaran, maupun para simpatisan daripada pengacara Guntu Alaremba, termasuk mereka yang menjadi elemen masyarakat, misalnya LSM, jurnalis, Anda yang sedang memperjuangkan masyarakat, marilah belajar hukum agar Anda tidak sedikit-sedikit menjadi target dari penyidik-penyidik yang tidak menjalankan ketentuan KUHP, yang tidak memperhatikan yang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009. Nah, melalui kesempatan ini, hari ini saya ingin menyoroti penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. Saudara sekalian, saya ingin supaya tidak ada yang salah paham. Saya ini adalah pendukung daripada pemberantasan korupsi. Saya juga adalah merupakan pendukung daripada pemberantasan namanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkotika. Namun kali ini saya harus berbicara kurang enak, kurang sedap terhadap teman-teman para penyidik, khususnya penyidik dari kepolisian dan lebih terinci lagi KPK. Mohon maaf, Bapak-bapak penyidik KPK, mungkin tugas Anda terlalu berat. Tetapi yang saya lihat, saudara-saudara, sebagai officium nobile penegakan hukum pekerja yang mulia, ya, saudara telah melanggar yang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009 dan Perkap nomor 6 tahun 2019. Bahkan terkadang Anda kurang memperhatikan yang namanya KUHP. Terkadang yang kita lihat, orang-orang yang korupsi, baru berpotensi korupsi, Anda sudah seret. Padahal berapa banyak yang memang benar-benar korupsi, ya, korupsinya mega korupsi, Anda tidak seret. Tanpa menyebutkan namanya. Tapi kalau kita lihat di saat pandemi ini, di DKI itu adalah paling banyak anggaran COVID. Dan kita tahu bahwa di DKI itu banyak sekali uang-uang negara yang telah terhaburkan. Tapi saya tidak melihat adanya keseriusan daripada KPK untuk melakukan penelusuran terhadap anggaran negara. Apakah karena di sana ada mantan ketua KPK, lantas itu tidak diperiksa? Percaya saja, maaf nih, ya,
para pakar hukum, para ahli hukum, ya saya dan kemudian teman-teman para penyidik, penegak hukum, mohon adil. Di seluruh Indonesia ini banyak sekali mega korupsi. Ya, salah satunya seperti di Jakarta, DKI. Kemarin, kalau saya tidak salah, oleh salah satu relawan COVID mengatakan bahwa bantuan terakhir ini ada 10 triliun. Ya, padahal COVID-nya malah meningkat. Jadi sekali lagi kalau saya boleh bilang bahwa penyidik KPK dalam hal ini menegakkan hukum namanya extraordinary crime, itu ada tebang pilih. Ya, begitu mereka menangkap orang kena OTT, lantas mereka pamerkan di depan. Saya sedih, Pak. Setelah saya membaca Perkap nomor 8 tahun 2009, terus saja penyidikan ini banyak melanggar hukum. Saya kecewa. Kalau Anda menegakkan hukum dengan melanggar hukum, mohon hormati hak asasi daripada orang-orang yang terperiksa. Silakan, proses hukum itu tidak ada masalah, tapi jangan sampai proses hukum melanggar hukum. Anda menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang Anda lakukan mungkin sudah benar, tetapi dengan cara-cara memborgol orang yang sudah pakai baju orange, ya beda nih kalau kejahatan yang namanya di pasar. Ya mereka pasti lari. Tapi saya rasa kalau pejabat-pejabat itu saya nggak setuju kalau misalnya pejabat itu dirantai. Oke lah, saudara pertontonkan silakan. Hukum mereka, kalau perlu hukum mati nggak apa-apa. Tetapi Anda harus perhatikan, jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Saya sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, dan juga pendukung daripada pemberantasan korupsi, saya kecewa melihat daripada penyidik-penyidik. Ya, penyidik dari KPK kebanyakan overacting. Ya, jujur aja, kebanyakan. Karena apa? Ada di sebagian daerah mereka begitu kencang, seolah-olah ada sentimen. Pada di daerah lain kita lihat ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tiba-tiba punya duit triliunan, bupati padahal mereka asal usulnya bukan orang kaya. Saya ingin menanyakan kepada penyidik, di mana netralitas Anda? Di mana Anda bekerja untuk menegakkan hukum? Apakah Indonesia ini cuma ada satu kampung? Ya, salah satu contoh saya ingin memberikan ini, saya ini bukan pendukung daripada Asrun sama ADP. Itu wali kota dan mantan wali kota Kendari. Ya, mereka itu cuma seperti itu apa yang mereka lakukan. Masih banyak di tempat lain dan itu sebetulnya menurut saya lebih banyak muatan politiknya. Ini membahayakan. Itu juga dana-dana untuk kampanye politik. Mestinya yang terjadi di sana adalah pelanggaran pemilu. Ya, tapi oke lah, saya tidak persoalkan itu sudah terjadi. Saya cuma minta kepada untuk yang lain selanjutnya, tolong, ya mudah-mudahan saya tidak pernah menangani kasus-kasus korupsi. Kalau saya menangani kasus korupsi, tentu kita akan berbicara masalah KUHP nomor 8 tahun 2009. Saya tidak ingin melihat ada orang yang sudah dihukum dengan cara yang yang melanggar hukum. Silakan Anda hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetapi Anda harus memperhatikan norma-norma hukum seperti KUHP. Ya, KUHP, Perkaba, karena itu semua tetap harus berlaku. Jadi saya mengerti KPK itu punya kekhususan atau spesialis. Saya ini bukan mendukung tentang pelaku korupsi, bukan. Sampai hari ini saya belum pernah ada yang namanya membela sebagai pengacara membela koruptor. Tapi nanti saya akan mudah-mudahan ya, saya akan bela dan saya akan perjuangkan. Anda telah melanggar yang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009. Kepada teman-teman pengacara yang selama ini banyak sekali beracara di KPK, tolong dong, ya, itu harus agak kencang.
Ya, kita tidak bisa hanya bicara formil, material juga harus berlaku. Kita tidak bisa hanya bicara material, tapi formil juga harus jalan. Sekali lagi, saya menyoroti itu. Kemudian, penyidik dari bagian satuan narkoba, Sat Narkoba, tolong juga jangan overacting. Saya lihat artis konsumsi narkoba dipertontonkan, ada yang dirantai, ada yang di borgol kayak seperti mereka tuh. Borgol itu apa sih maksudnya? Mau pamerkan, itu sudah melanggar Perkap nomor 8 tahun 2009. Saya nyatakan kalau polisi dia harus tunduk pada Perkap. Karena Perkap itu sudah diumumkan untuk biar semua orang tahu. Bukan hanya berlaku buat internal, tetapi masyarakat juga jadi tahu. Karenanya kalau teman-teman itu memproses, ya bagaimana mau nggak banyak narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Karena mereka ini pelanggarannya kecil, yang harusnya ya ada yang namanya pembinaan. Harus ada namanya yang punyanya BNN itu namanya, artinya bukan di penjara, ya, dibina, disembuhkan. Tetapi apa yang terjadi? Seolah-olah operating. Saya minta sebagai sesama penegak hukum, saya tidak dalam posisi membela para yang namanya pengedaran narkoba. Saya tidak setuju. Saya berusaha selalu untuk menghindari. Tapi saya keberatan dengan cara-cara penanganan penyidik, baik itu yang bukan Satreskrim Narkoba maupun terlebih-lebih yang memang benar-benar Satreskrim Narkoba. Dan yang paling memprihatinkan, kadang-kadang ya ada orang yang sebetulnya ya benar-benar dia ini bukan pemakai dan bukan kurir, tetapi mereka itu terjebak atau dijebak, lalu mereka harus menanggung lalu dihukum hanya karena mereka tidak punya uang untuk bayar pengacara, lalu mereka tidak mampu untuk membela diri, maka mereka pasrah. Ini yang tidak boleh ini. Wahai saudara-saudaraku penyidik, masih banyak yang bagus. Jangan nilai setitik merusak susu sebelanga. Saya minta kepada penegakan hukum di bidang korupsi dan di bidang narkotika, tolong ya penyidiknya lebih profesional. Jangan bangga Anda bisa mendapatkan uang sogokan, karena saya lihat itu rata-rata. Saya kemarin pernah ditelepon sama anak saya, Pak, ini ada teman saya ini, dia beli obat dari ini, kemudian dia dibilang bahwa ini narkoba, disuruh bayar 500 juta. Coba bayangkan, apa enggak miris kita? Ya, kalau Anda perlu, saya ada buktinya. Ya, ada cat itu. Ketika anak itu telepon ke kami, ke anak saya, itu teleponnya dirampas. Tidak ada hak penyidik untuk melarang orang minta bantuan hukum. Di KUHP sudah diatur. Ya, jadi inilah yang saya bilang penegakan hukum yang melanggar hukum. Kepada teman-teman, ya, aktivis penggiat hukum dan para profesor ahli hukum, tolong, ya, saya lihat banyak ahli hukum kita itu hanya sekarang ini ahli hukum jadi politik khusus, berpolitik, ya. Tolong, kalau Anda berpolitik silakan berpolitik, Anda punya hak politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ya, 1945 pasal 27, kebebasan. Kita punya kedudukan yang sama di muka hukum dan kita berhak untuk dipilih atau memilih dalam politik. Boleh. Tetapi Anda yang mengerti hukum, ajarilah substansi hukum itu apa. Saya ini bukan seorang dokter hukum, bukan ahli hukum, tapi saya ingin mengajari rahasianya hukum kita. Undang-undang itu ruang lingkup berlakunya undang-undang itu ada di peradilan umum. Pernah nggak ada profesor yang ngajari kita begitu? Nggak ada. Pernah nggak ada ahli-ahli hukum yang mengajari kita begitu? Nggak ada. Mereka hanya ahli bayaran. Para dosen hanya mengajari tentang teori, padahal teori itu nggak akan diapa-apain itu. Yang paling berbahaya adalah praktek. Jadi
undang-undang, semua undang-undang apapun, itu ruang lingkupnya berada di peradilan umum. Satu, kita nggak pernah diajarin itu. Saya nggak pernah dapatkan ada dosen yang mengajari saya seperti itu. Dan saya nggak pernah mendengarkan ahli hukum pidana, ahli apa ini, tata negara, nggak pernah mengajarkan seperti itu. Cuma bicara saja di sana. Nih, saya kasih tahu, ya. Namanya undang-undang itu tidak mungkin bisa memberikan eksekusi kepada orang tanpa diproses melalui peradilan umum. Harus diproses melalui peradilan umum. Karena di sanalah tempatnya sanksi. Ya. Larangan di luar daripada peradilan umum hanya pejabat tidak mau tanda tangan. Ya. Tetapi untuk sanksi itu adanya di peradilan umum. Itu satu. Ya. Peradilan umum itu bukan serta-merta tiba-tiba peradilan umum langsung orang dipenjara. Tidak. Ya, peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara. Jadi banyak pengacara, banyak ahli hukum, banyak dosen yang nggak pernah mengajarkan menasihati kepada siswanya seperti itu. Padahal sudah jelas di bab 3 mengatakan begitu. Peradilan umum dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang yang namanya Undang-Undang 8 tahun 1981 KUHP. Jadi sekali lagi masyarakat harus diajarin. Saya melihat bahwa di sana banyak sekali ahli hukum, orang pinter, bicara ke sana kemari, mereka dibayar. Saya nggak dibayar ini, saya berbicara, ya. Dan saya menyoroti kepada teman-teman aktivis, ya. Tolong kita fair, kita equal, ya. Kepada anda-anda para pejabat, jangan terlalu gampang menyerahkan diri anda, gali kubur kepada penyidik-penyidik daripada tindak pidana korupsi yang sebetulnya belum tentu salahnya anda itu mungkin bobotnya cuma 5%, tapi hukuman yang anda terima adalah sekian kilo. Padahal ada berapa banyak para koruptor yang melakukan kejahatan sekian ribu kilo, sekian ribu ton. Mereka hukumannya ringan. Ya coba, disinilah negara dibodoh-bodohi. Ya, orang-orang dungu bagi penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim. Jadi ini penegak hukum yang saya sebutkan tadi yang merupakan yang suka memainkan keadilan, ya. Karena ini gak bisa kita sebut bilang oknum. Oknum itu cuma 1-2 orang. Kalau sudah lebih dari itu nggak bisa kita bilang oknum-oknum. Namanya oknum ya oknum. Oknum ya cuma 1. Kalau oknum itu berdua, paling maksimal 3. Nah ini hampir semua di semua tempat. Ya, itu bagi mereka yang melakukan praktek-praktek seperti itu yang kriminalisasi, saya sebut dungu, goblok, tolol, dan tidak bermoral. Silakan. Kalau anda dengan pernyataan saya ini keberatan, silakan. Kantor saya ada di Surabaya. Ya, saya tidak akan kemana-mana. Saya tidak akan lari. Ya, tapi ingat, saya sudah pegang namanya KUHP. Saya sudah pegang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009 dan saya sudah pegang yang namanya Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, pasal 28, pasal 28A, 28D, 28 sampai 28J. Dan saya sudah pegang yang namanya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Anda tidak mungkin saya nanya mau datang, karena kenapa? Saya bukan tipe orang yang takut lagi. Ya, kalau ada yang mau jemput saya minta siapkan regu tembak. Karena saya kepengen jadi tumbal daripada hukum yang sudah ngawur. Jadi sekali lagi kepada teman-teman para advokat, saya menyampaikan ini bukan karena saya punya kepentingan lain. Bukan karena saya punya kepentingan politik. Tidak, saya ingin mengajari masyarakat. Ya, saya ingin memberi bekal kepada teman-teman. Karena kebetulan saya ini adalah merupakan bukti korban yang dikriminalisasi oleh penyidik dungu, jaksa dungu, dan hakim yang dungu juga. Ya, silakan
Saya kepengen tahu itu kehebatannya Anda menerapkan undang-undang ITE. Saya ini sudah bilang goblok, tolol, dungu. Silakan. Saya punya bukti. Ya, dan saya ini dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat yang nggak ngerti hukum, supaya nggak buta hukum. Ya, solusi yang lain, saya menerbitkan kartu sebagai perusahaan, ya, sebagai aktivis, penggiat hukum, pejuang kebenaran, Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Saya mengikuti, ya, protokol semua, ketentuan semua. Pertama, saya memberikan proteksi hukum kepada masyarakat. Ini adalah proteksi, kartu proteksi hukum. Kalau di luar negeri namanya ini family law card. Dengan orang mempunyai kartu ini, maka dia berhak untuk mendapatkan pembentengan perlindungan hukum secara legal. Ya, ini Mahkamah Kebenaran, proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran. Ini firma hukum Mahkamah Kebenaran. Di sini tergabung beberapa pengacara, banyak pengacara untuk membackup. Jadi kepada pemegang kartu ini, kategori, ya, setiap ini ada beberapa kategori, mereka berhak untuk dibela, didampingi, dan ini sudah berlaku sebagai surat kuasa. Ketika pemegang kartu ini ditangkap atau tertangkap tangan atau kena OTT, maka mereka berhak untuk menolak diinterogasi oleh penyidik manapun. Kenapa? Karena penyidik kita banyak yang ngawur. Mereka berhak menolak diinterogasi penyidik bila tidak didampingi sama legal dari lawyerku. Jadi bukan berarti tanpa alasan, tanpa dasar, ada dasar. Jadi kepada masyarakat dan pejabat, inilah saatnya Anda memiliki kartu proteksi perlindungan hukum Mahkamah Kebenaran yang akan membantu Anda, melindungi Anda, sehingga Anda tidak perlu diancam-ancam. Kenapa? Kedudukan kita sama, ya. Masyarakat itu tidak digaji oleh negara, tapi aparatur negara digaji oleh negara untuk menegakkan hukum, ya. Kalau misalnya masyarakat tidak digaji oleh negara, tapi memang dia harus patuh pada hukum. Cuma kalau hukum yang dibuat oleh para penyidik, yang saya bilang tadi, penyidik curang, penyidik daripada apa, yang bego, yang tolol, yang dungu, yang goblok, maka sorry, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Bagi kami masyarakat, dan saya sebagai masyarakat penggiat hukum, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, saya tidak akan mau dihukum 1 hari pun kalau tidak sesuai dengan undang-undang. Dan saya tidak akan pernah mau, ya, menerima proses hukum yang namanya karangan atau kriminalisasi. Karena saya sudah selesai. Saya sudah pernah menghadapi dakwaan yang namanya ngabur. Saya sudah pernah melawan dan saya buktikan saya lolos bebas murni. Kepada kawan-kawan advokat maupun aktivis apapun, tegakkanlah kebenaran. Beranilah bersuara. Saatnya sekarang kita bersuara. Ya, kita bisa lihat ada banyak orang di luar sana bersuara, suara miring, gak ada apa-apain, padahal mereka ngabur. Saya dan teman-teman kita ini tidak ngabur. Kita menegakkan hukum dan kebenaran. Karena itu saya minta kepada saudara sekalian, ya, kepada saudara, elemen masyarakat manapun, sudah saatnya jangan asal dipanggil polisi kalau tidak sesuai dengan KUHP, kalau tidak sesuai dengan tuntunan daripada Perkap nomor 8 tahun 2009, tolak. Katakan saya tolak. Memang undang-undang mengharuskan, mewajibkan agar seseorang yang dipanggil harus hadir. Tapi kalau yang manggil ngabur, kalau yang manggil bodoh, dungu, masa kita mau ikutin sama orang bodoh dan dungu? Terlebih-lebih mereka punya kepentingan. Banyak penyedia yang bekerja karena kepentingannya. Buktinya saya dituduh memalsukan ijazah, tapi barang bukti mereka ijazah asli. Itu kan dungu. Kemudian bersekongkolnya jaksa,
lalu dibawa ke pengadilan, pengadilan proses. Mana ada, ya? Bagaimana mau gak saya kecewa? Dan sampai hari ini kalau itu penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, saya akan tetap bersuara begini aja. Karena pengadilan sudah tempatnya pasar pertaruhan ketidakadilan. Terpaksa saya akan membuat peradilan sesuai dengan cara saya yang melalui sosmed. Kenapa? Di pengadilan kebanyakan wartawan sudah ditutup mulutnya. Sehingga pada waktu saya berperkara, wartawan tidak ada yang meliput. Ini penyakit. Ya, saya tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Apakah pengadilannya atau memang medianya yang harus disalahkan. Tapi itu fakta. Saya tidak peduli. Saya bisa memberitakan sendiri. Jadi sekali lagi Bapak, kalau kita bicara masalah hukum, penegak hukumnya masih curang, untuk apa? Ya, saya ingin memberikan contoh. Saya punya aset sekarang ini masih ada di BPR Jatilestari. Saya berupaya hukum saudara, saya lapor Polda. Aset saya digelapkan gini, tidak ada apa-apain. Saya lapor di Polda Jatim. Sampai sekarang laporannya apa? Saya biarkan aja. Saya bersuara. Mudah-mudahan Tuhan Maha Kuasa, malaikat itu mendengarkan omongan saya. Kemudian kepada mereka, para yang menerima laporan kemudian tidak melakukan ini, karena ada tekanan dari atasan atau karena ada tekanan duit, mudah-mudahan keluarganya diberikan kesehatan, dijauhkan dari malah bahaya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti Bapak. Ya, saya juga melapor ke Propam Polda Jatim, sampai hari ini nggak ada prosesnya. Ya, saya pernah mengadu ke Kejaksaan Tinggi, nggak ada juga. Jadi setiap laporan saya yang tidak ditanggapi, saya akan suarakan di mimbar Mahkamah Kebenaran ini. Ya, karena coba apa yang harus kita harapkan lagi dari pengadilan kita kalau kayak gini? Ya, saya mencoba. Sekarang ada perkara yang kita sedang tangani di Polres Kota Mojokerto. Ya, pelaku namanya bisnis bodong itu dibiarkan, padahal korbannya sudah banyak berjatuhan meninggal. Hukum apa yang dipakai di Pak Polda Jatim? Ya, Pak Wasidik Polda Jatim, Propam Polres Kota sudah kita gelar perkara. Wasidik Polres Kota Mojokerto sudah kita gelar perkara. Apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Bagaimana mau ada hasilnya? Karena mereka ini yang ditugasi untuk mengawasi bawahan, ternyata dungu. Bodoh, tolol, yang dikasih jabatan mereka mentereng, ngomong sama keluarganya, saya kepala bagian ini, saya bagian ini, saya bagian ini. Tapi ternyata ini tolol, goblok. Ya apalagi saya mau ngomong apa lagi? Bukan karena saya punya buktinya. Maaf, bahasa saya mungkin bahasa kurang sopan, tapi bukan bahasa fitnah. Kecuali kalau saya bilang anjing, setan, babi, itu saya tidak akan pakai, itu menghina. Tapi kalau saya bilang dungu, memang dungu karena dia dibayar. Ya, orang sudah dicuru. Coba lihat kuli bangunan. Ya terus terang saja, para pengawas, para pejabat di instansi yang saya sebutkan tadi, itu lebih dungu daripada kuli bangunan. Kuli bangunan pintar, berapa campuran pasir dan semen, ngerti dia. Bagaimana cara mengaduk cat, bagaimana cara mengayunkan kuas, mereka tahu. Padahal mereka bayarnya cuma 100.000 sampai 150.000 sehari. Ini dibayar puluhan juta sebulan, jutaan sebulan. Ya, tidur pun dibayar, sakit tergeletak di rumah sakit dibayar. Anak istrinya mendapatkan tunjangan kesehatan. Tapi apa yang terjadi? Dungunya minta ampun. Jadi pengawas itu kalau nggak sanggup belajar, kalau nggak pintar belajarlah supaya pintar. Jangan dungu, bodoh, tolol dipelihara. Ya, masa kuli bangunan lebih pintar? Ya, saya bingung. Masa pedagang pasar lebih hafal harga tomat, harga ini? Anda nggak hafal pasal ini. Padahal polisi harusnya tahu. Saya minta kepada Propam, ya, Dir Propam atau Bid Propam, Mabes Polri, ya, tolong
tolong titik beratkan kepada anggotanya itu tentang Perkap nomor 8 tahun 2009. Belajar. Kemudian semua para pengawas itu diajarkan tentang namanya apa? KUHP. Karena apa ini? Pengamalan undang-undang, implementasi undang-undang, itu ruangnya ada pada peradilan. Nah, tidak ada perkara yang sampai ke pengadilan kalau tidak pernah diproses oleh polisi.